I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam kehidupan impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama slubomielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak? Listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang punya slubomielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf utama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada suatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan jempol. Alhasil, jempol kita berhasil digerakkan. Sistem saraf adalah sistem organ tubuh yang terdiri dari serabut saraf dengan sel-sel saraf yang berhubungan seperti sensori indrawi, aktivitas motorik volunter, involunter, organ, dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Pertama, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang, merupakan pusat penglihatan, lobus bagian samping atau pelipis, merupakan pusat pendengaran, lobus bagian tengah, merupakan pusat perasa, dan lobus antara belakang dan tengah, merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otot sadar atau lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. 3. Otak tengah. Otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Pada bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensoris. Bagian dasar merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terdapat di dalam rongga tulang belakang, bagian luar berwarna putih dan bagian dalam berwarna abu-abu.
Fungsinya sebagai pelindung impuls dari dan ke otak dan memberi kemungkinan gerak refleks. Sumsum tulang belakang terhubung secara langsung ke batang otak atau medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur gerak refleks fisiologis seperti pernapasan, denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh manusia. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf otot dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respons. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Yang kedua, sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf tak sadar adalah saraf yang bekerja tidak menurut kehendak kita. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik. Saraf simpatik. Saraf simpatik terdiri dari simbol-simbol saraf di sepanjang tulang belakang bagian depan yang dimulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Fungsinya mensarapi otot-otot tak sadar seperti alat pencernaan dan alat pernapasan, alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik bekerja secara berlawanan dengan saraf simpatik. Bila saraf simpatik mempercepat, maka saraf parasimpatik bersifat memperlambat dan sebaliknya. Contohnya, saraf simpatik mempercepat kerja jantung, parasimpatik memperlambat kerja jantung. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antar otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Itulah macam-macam saraf dan fungsinya. Sekian dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.